Yes, yes. KDM mau terbang ke Sumatera, cari saudara dan serahkan bantuan. Jadi harus banget ya Pak ke sana. Kenapa Kalau lagi? cuma mau menyerahkan bantuan, kan bisa dititipkan. Nggak harus Anda datang sendiri ke sana. Nanti yang urus Jabar siapa? Ada kocak. Kalau mau cari saudara, nah ini saudara apa dulu nih? Saudara seiman kah? Atau saudara setanah air? Saya pikir sudah ada yang urus itu Pak. Kok bisa-bisanya terpikir mau terbang ke Sumatera? Demi apa coba? Di Aceh, Sumut, dan Sumbar itu sudah ada gubernurnya, ada bupati dan wali kotanya. Iya, Pemerintah tahu pusat juga kocak. sudah berjuang Benar. keras. Kayaknya nggak penting deh keberadaan Anda di sana. Harus bang. Ya penting banget atau kocak. Kan itu ada apa namanya Gitu ya, ada di emosional sana. gitu. Mau apa? Mau jadi pahlawan kesiangan? Yang lebih ngeselin lagi, KDM ikut mengomentari soal kayu gelondongan yang hanyut. Ya argumennya benar sih, tapi nggak etis aja disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat yang secara geografis saja sudah beda pulau. Jawa Barat udah bener aja, kayak nggak ngaca gitu. Ini menurut Menteri Lingkungan Hidup ya, Jawa Barat adalah provinsi yang sudah kehilangan 1,2 juta hektar hutan dari total Iya, udah 1,6 tahu juta itu hektar. kocak. Ini tinggal 400.000 hektar gitu. Bisa dibayangkan, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi paling rentan terhadap bencana. Ini bukannya sibuk mengurus wilayah sendiri, malah ikut nimbrung wilayah lain demi mendapatkan simpati publik. Hede. Padahal per hari ini saja Sukabumi masih banjir. Bogor juga nih, ada 459 warga terdampak. Ya, ada 52 rumah rusak. Kenapa nggak fokus aja ngurus wilayah sendiri sih? Jadi kasihan gitu sama rakyat Jabar. Gubernurnya sibuk konten, warganya malah nggak diurus. Parah. Diurus juga tuh kocak. Kan udah tahu 20% apa hutan yang di Jawa Barat itu sudah gundul ya gara-gara itu tadi, gara-gara tukang sayur, petani sayur, apa namanya, pengusaha sayur itu kebun tehnya malah dirusak. Salah tuh. Tolong. Oke, next. Berikan bantuan untuk misi kemanusiaan. Tapi masih ada di kolom komentar yang bilang seperti ini, Jawa Barat aja masih banyak masyarakat yang kelaparan. Kenapa ngurusin masyarakat luar? Masih banyak Iya, masyarakat tahu. di Jawa Barat yang susah. Kenapa mikirin masyarakat lain? Kehen, lu punya hati nurani? Lu punya empati atau tidak? Di Jawa Barat memang masih banyak orang yang kelaparan, tapi tidak sekelaparan mereka. Di Jawa Barat memang banyak yang susah, tapi tidak sesusah mereka ya. Di sana itu berjuang antara hidup dan mati. Lu mikir, lu kena musibah, lu sudah nggak punya apa-apa, rumah hancur terseret banjir, uang nggak punya. Jangankan memikirkan harta yang untuk makan, untuk kebutuhan sehari-hari aja kesulitan. Siapa yang mau menolong lu kalau misalkan bukan orang lain? Bayangin kalau misalkan pemikiran semua orang ini sama kayak lu yang tidak mempunyai empati dan hati nurani. Berapa banyak jiwa yang hilang karena tidak dapat pertolongan. Gua berpesan kepada lu yang mempunyai pemikiran seperti itu, kalau misalkan tidak bisa membantu orang, tidak bisa menyisihkan sedikit hartanya untuk menolong orang, minimal bantu doa. Kalaupun keberatan untuk mendoakan mereka, mulutmu diam. Ya, di sana energi susah, pasokan bahan pangan susah karena jembatannya banyak yang putus. Itu sih orang yang nyebut kayak gitu nggak punya empati. Kocak. Oke, next. Assalamualaikum, Sampurasun, Wilujeng Enjing, warga Jabar, dan seluruh warganet dimanapun berada. Mengenai beberapa peristiwa yang terjadi di Jawa Barat, yang pertama rob yang terjadi di wilayah Mayangan sekarang sudah mulai surut lagi karena itu peristiwa yang biasa terjadi di pinggir pantai. Ketika air lautnya tinggi, pasti ada genangan-genangan yang terjadi. Kemudian saya sudah berkoordinasi dengan Bupati Subang untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan. Yang kedua, 4 rumah yang terbawa arus di daerah Cisalak karena ada longsor, masyarakatnya sudah diungsikan dan rumahnya nanti akan diganti dan direlokasi karena daerah tersebut daerah rawan longsor diakibatkan tanah yang labil dan memang hutan yang sudah tidak stabil lagi. Kemudian yang terendam di wilayah Kabupaten Bandung Barat karena meluapnya air sungai
dan tentunya ini menimbulkan kerugian bagi pemilik sawah. Pemerintah provinsi nanti akan membantu memulihkan. Dan kemudian banjir di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Bandung itu saya koordinasi dengan bupatinya. Saya sampaikan bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di daerah Ciwidey dan Pangalengan itu memiliki dampak yang kuat bagi meningkatnya arus air. Untuk itu pihak yang menebang berbagai pohon teh dan pohon-pohon lainnya yang mengalih fungsikan menjadi perkebunan sayur, saya ingatkan ini dampak yang terjadi akibat apa yang dilakukan oleh saudara-saudara. Dan semoga para pelaku yang kemarin melakukan perusakan seluas 160 hektar segera ditahan. Dan kemudian juga gede banget harus tuh. dihentikan alih fungsi lahan, dirubah menjadi tempat-tempat rekreasi, di mana daerah-daerah yang seharusnya menjadi resapan air berubah menjadi bangunan-bangunan yang berjejer, baik bangunan resmi maupun tidak resmi. Serta masih banyaknya masyarakat yang tinggal di daerah sepadan sungai dan di daerah aliran sungai, sehingga ketika airnya naik sungainya maka terjadi rendaman yang sangat tinggi. Dan tentunya seluruh aspek ini harus segera kita tangani ke depan. Dan nanti setelah saya menyelesaikan berbagai problem banjir di wilayah Kerawang, Bekasi, Kota Bekasi, dan sebagian Bogor, saya akan berfokus di tahun 2026 ini membenahi wilayah Bandung dan sekitarnya. Dan pasti kalau melakukan penataan nanti di musim kemarau pasti menimbulkan reaksi dan perlawanan. Ini yang selalu terjadi. Pasti itu. Tapi hal tersebut harus dilakukan kalau kita ingin menyelesaikan banjir secara komprehensif. Selain normalisasi sungai, pengerukan sungai, dan kemudian perubahan tata ruang, penanaman daerah-daerah pegunungan, serta membuat cekungan-cekungan atau danau-danau yang selama ini sudah berubah menjadi perumahan dan pemukiman. Ini juga problem ya. Untuk itu seluruh jajaran BPBD Provinsi Jawa Barat sudah menyatakan siap, distribusi logistik juga sudah berjalan, dan kami juga supporting berbagai apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Saya ucapkan terima kasih, hatur nuhun. Ya, balik lagi. Alih fungsi lahan gara-gara ulah manusia. Makanya sekarang dihukum sama alam. Nah, ini kebanyakan ngerusak alam. Ini gini kejadiannya. Kesal. Oke, next. Mohon doanya ya, ini sumbangan dari kawan-kawan yang kemarin berkumpul. 2 pesawat charter PCR sudah siap. Tadinya hari ini ada, tetapi karena kondisi landasannya belum memadai, ditunda menjadi besok. Nggak bisa landing. Mudah-mudahan bisa 3 kali penerbangan pengangkutan darat. 1 pesawatnya isinya 1 ton, dan kita sudah isi kemarin barang yang ditunda. Mudah-mudahan nanti saja bisa beli juga di sini. Ya, salam ya, amin. Dan saya ucapkan terima kasih untuk warga Bandung yang hari ini ada banjir. Tuh. Dari Provinsi Jawa Barat hari ini juga ini ada banjir. pakai sembako, kemudian makan siang sudah disiapkan, tim saya sudah turun. Dan kemudian juga kalau ingin banjirnya tuntas tidak ada lagi, ada 3 hal. 1, reboisasi, areal pembinaannya yang sekarang berubah jadi kebun sayur harus dirubah jadi perkebunan teh atau hutan kembali. 2, normalisasi sungai, tidak boleh ada bangunan antara sungai. Yang ketiga, membuat danau di perbatasan, ya. Dan yang keempatnya ini tambahan, yaitu tata ruangnya dibenerin. Tidak boleh daerah-daerah rawa, Itu danau-danau diuruk semua jadi perumahan. kenapa tata ruang yang dibuat oleh Holland itu malah dirusak sama orang-orang kita? Kan aneh itu. Bener kan? Oke, next. Si ibu hamilnya gimana sekarang?
di posisi daerah desa Cangkuang Wetan di Gang Cibatu. Kebetulan di sini ada ibu hamil yang terjebak. Banjir di Kabupaten kasihan. Bandung, banjir yang langganan. Ada 3 hal yang mesti dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung. Yang pertama adalah tata ruangnya harus dikembalikan, diperbanyak ruang-ruang hijau di wilayah hulunya. Nah, itu tata ruang, balik lagi. Mau pasti menimbulkan reaksi, perlawanan, kemarahan dan sejenisnya karena banyak orang yang sudah berusaha menikmati berbagai fasilitas alam yang ada di situ. Yang kedua yang harus dilakukan adalah menghentikan alih fungsi lahan yang merubah perkebunan teh area hutan menjadi perkebunan sayur, dan di dalamnya ada berbagai perkebunan termasuk ada kentang dan sejenisnya. Ini juga harus dihentikan dan mereka yang berubah perkebunannya harus dirubah kembali menjadi perkebunan teh atau tanaman-tanaman keras lainnya yang tidak lagi memiliki dampak terhadap semakin banyaknya sedimentasi yang mengalir ke Citarum. Yang ketiga adalah membangun bendungan di Kertasari, dan ini ada ketiga cara ini kami lakukan. Dan untuk itu saya meminta pada semua pihak bukan hanya teriak ketika banjir, tetapi juga mari kita bersama-sama menyelesaikan hulu dari problem banjir, termasuk tidak lagi mengeluarkan izin-izin perumahan, menguruk daerah-daerah aliran sungai, kemudian juga menguruk daerah-daerah rawa yang terus dilakukan. Untuk itu wilayah Kabupaten Bandung dan Kota Bandung harus bersinergi, bekerja sama untuk ruangnya dirubah kembali, dikembalikan pada fungsi-fungsi alam, termasuk memperbanyak danau-danau kecil, cekungan-cekungan kecil yang hari ini sudah banyak berubah jadi perumahan dan areal bisnis lainnya. Tata ruang kudu dirubah. Itu bangunan ada di mana-mana, nggak diatur, nggak ditata, aneh semua, ngerusak keindahan, dan juga ya itu tadi bisa menimbulkan bencana. Bencana tuh bukannya dari alam juga dipicunya, tapi diri manusia juga kena tuh. Oke. Berarti semoga bicara di semoga tapi tunggal balik lagi sampai sore ya. Berarti barang berapa kali ngangkut? 2 kali ngangkut. Oke. Berarti besok baru kita ke Aceh. Oke. Drop day kadir. Drop day kadir. Mang kate kadir. Ya. Oke. Itu tidak pesawat yang kita pakai ini. Mana udah di Cianjur? Ayo, jangan kelewatan. Jangan kelewat ketinggalan. Mana? Aduh. Nah, ini barang-barang di sini semua sudah di depan. Ya. Boleh. Aduh. Coba di sini. Galang donasi juga, makanya. Itu tuh. Kita pakai. Kita berangkat sekarang dari Bandara Minangkabau menuju Bandara Sibolga, Sumatera Utara. Dengan 2 pesawat Susi Air. Tadinya kita akan berangkat menuju Aceh, tetapi bandaranya masih dibersihkan sehingga perjalanan menuju Aceh kita tunda hari besok. Dan seluruh logistik hari ini sudah mulai diangkut. Ini saya terima kasih pada kawan-kawan yang kemarin memberikan support untuk penanganan bencana di Sumatera. Hari ini mudah-mudahan 2 pesawat Susi Air bisa mengangkut 3 kali penerbangan ke Sibolga. Saya ucapkan terima kasih ya pada semuanya. Semoga seluruh perjalanannya lancar dan apa yang dilakukan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan selanjutnya untuk masyarakat Kabupaten Bandung dan sekitarnya,
saya sampaikan bahwa tim Nah, itu ya. Provinsi Jawa Barat sejak Kena tadi malam juga. terus berjalan, dan hari ini distribusi bantuan terus dilakukan, sembako, kemudian makan siang, dan setelah itu ada 4 hal yang harus dilakukan. Satu, pengembalian kembali fungsi daerah resapan di kawasan lereng Ciwidey dan Pangalengan. Kebun sayurnya harus berubah kembali menjadi kebun teh atau tanaman keras. Jadi kebun Tidak teh. boleh terus-terusan terjadi penebangan dan alih fungsi lahan. Yang kedua, daerah-daerah aliran sungainya harus segera diperlebar. Dan kemudian juga mau tidak mau rumah yang tidak lagi bukan hak milik atau menggunakan Kena. bantaran sungai, ya harus dibongkar. Yang ketiga, daerah Bulldozer resapan KB. airnya harus dibuat danau-danau atau kanal-kanal. Yang keempat, membangun bendungan di Kertasari. Itu kebanyakan jadi perumahan. Yang bisa dilakukan oleh Pemprov Jabar. Oh. Saya ucapkan terima kasih pada para bupati, wali kota, terus memonitor masyarakatnya, lakukan hal-hal yang terbaik. Iya, kebanyakan yang tanah yang bisa dibikin danau tuh kebanyakan biasa dipakai perumahan tuh. Ya jadi kan airnya ke sana semua lah. Tolol emang. Oke, next. Untuk telepon Bupati Indramayu ya, mengenai banjir di 2 desa di Kecamatan Eretan, Indramayu. Bagaimana? Nah ini kan banjir terus-terusan. Kalau saya tuh nggak mau terus-terusan, harus ditangani dengan baik dan terselesaikan. Kalau 2 desa bupati yang nanganin. Halo. Ya Pak Bupati, gimana banjir di Eretan Indramayu itu? Ya, banjir daerah Indramayu jadi Oh, yang di Eretan ini. sudah biasa tuh datang pergi. Nah, ini ditambah lagi air mungkin debit dari hilir masuk. Kan itu kan di dekat-dekat Muara. Jadi keserang 2. Dari hilir tuh dari mana? Tawar. Kenapa Pak Gub? Dari hilir tuh dari mana? Dari sungai. Oh, sungai. Iya, Sungainya sudah dilakukan pengerukan belum? sudah sungai pengerukan. Tapi ada kendala juga ketika kemarin kami rapat dengan BBWS dan PU pusat juga. Ada rumah-rumah yang tinggal di bantaran sungai. Rumah-rumah yang di bantaran sungai, itu. sungainya dilakukan pengerukan, mereka nggak mau pindah. Iya kan, pindahnya itu kan rumahnya Betul. berarti kan berarti dibongkar kan gitu. Oke, berapa rumah di situ? Berapa rumah di situ? Rumahnya ada berapa rumah ya? Sekitar ada 900, enggak bukan, rumah di bantaran ya, di bantaran ya. Rumah di bantaran ada berapa? Sekitar 100 sampai 200. Oke, 200 rumah. Di PDF Iya. kirim datanya ke saya. Kemudian mereka kan berarti tinggal di tanahnya tanah BBWS kan? Ya, kalau Oke. di bantaran. Ya, di Oke, di bantaran. Kirim datanya ke saya. Nanti saya kasih bantuan 10 juta untuk mereka kontrak dulu di tempat lain. Oh siap Pak Gub. Ya, Siap. kirim nama-namanya. Nanti pokoknya pengerukan harus terus berjalan. Kita ini jangan dibikin pusing. Satu sisi masyarakat bawel karena banjir dalam setiap tahun, tapi di Ya. sisi lain mereka sendiri menyebabkan banjir. Di pinggir sungai. Iya kan? Nah, itu. Sama satu lagi Pak Gub. Ah. Ada jalanan yang memang akses ke perumahan, ada rumah-rumah masyarakat, tapi jalan itu dimiliki oleh salah satu koperasi. Saya kan nggak bisa bangun jalanannya karena kepemilikan tanahnya punya koperasi. Tapi memang jalanan. Nah maksud saya kalau itu dihibahkan ke saya, biar saya ngerawat, saya tinggikan. Ya, oke. Panggil aja koperasinya. Pak Bupati bisa nanganin, kalau enggak sama gubernur tanganin. Nah, sebenarnya enak kalau didampingin Pak Gub. Oke. Ini Pak Gub, apa kan sama itu? Mereka baru mau RUPS nya dari bulan Januari. Wah, masih lama ini banjir nggak nunggu RUPS. Lamaan. Ya. Ya itu dia. Oke, saya minta nomor telepon ketua koperasinya agar mereka meminjam-pakaikan tanah yang digunakan untuk jalan, ya. Baik. Oke, Pak Bupati. Siap Pak Gub. Siap. Itu nama-namanya saya tunggu, nggak pakai lama ya. Biar nanti saya kasih bantu 10 juta untuk untuk sewa rumah. Habis itu rumahnya dibongkar, direlokasi, ya. Baik, siap Baik. Pak Gub. Jadi jangan cerita-cerita nangis-nangis drama-drama bencana, tetapi kemudian ketika diberikan solusi susahnya luar biasa masyarakatnya, ya. Iya, siap Pak. Betul, betul tidak? Betul. Iya. Oh, Di pinggir sakinah tuh. bantaran itu yang menjadi kendala kan. Oke. Kan jadi banyak bangunan liar. Ya, pokoknya BBWS harus jalan terus proyek normalisasi sungainya, ya. Siap Pak Gub. Siap, Pak Bupati, terima kasih. Makasih Pak Gub. Nanti saya Udah mah menyebabkan banjir
kagak pindah lagi. Nah itu ya, itu biasanya konflik tuh. Ribut-ribut tuh. Dar lur nggak tuh. Oke, next satu lagi ah. Wah, mereka pada seneng tuh. Oh, udah aku tuh. Wah, gila itu bencana. Wah, gokil. Kok bisa sampai segitu ya? Wah, pada seneng dong mereka. Iya. Wah. Wow. Berarti berharga banget itu bantuannya, sangat berarti banget mereka. Wah, rusak itu. Tuh, habis sama alam. Habis itu. Habis itu. Hutannya digondolin gitu. Habis tuh. Habis. Kok bisa ya begitu? Sedih anjir, sedih. Kok bisa gitu ya? Ucapan 4 tahun yang lalu itu harus terjadi sekarang nih, gokil gila. Wow. Habis itu hutannya habis itu. Habis itu. Biaya recovery-nya pasti mahal nih. Tuh. Sedih, Cok. Habis. Kok bisa ya? Kok bisa gitu kan? Wah, nggak percaya sampai nangis, terharu, Cok. Terharu udah. Wah, terharu. Kuat, ya udah segitu aja yappingnya. Nanti dilanjut lagi kalau ayah bikin kesal ya, dilanjut lagi yappingnya. Oke, segitu aja gitu. Terharu aduh. Oke, gitu aja udah. See you, bye.